Pada pertemuan ketujuh ini kita akan mengenal perbedaan dan contoh artikel, makalah, opini, esai, future, dan news. Nah, masuk pada pengertian artikel. Apa sih artikel itu? Artikel merupakan tulisan yang berisi pandangan individu yang membahas secara mendalam suatu isu tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur pembaca. Lalu apa aja sih karakteristik dari artikel? Yang pertama yaitu karangan non-fiksi. Yang kedua, karangan yang tidak tentu panjangnya. Yang ketiga, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Dan yang keempat, sarana penyampaiannya adalah surat kabar, majalah, dan sebagainya. Lalu yang kelima, wujud karangan berupa berita. Nah, apa aja jenis-jenis dari artikel? Yang pertama, artikel narasi. Yang kedua, artikel argumentasi. Dan yang terakhir, artikel persuasi. Lalu teknik penulisan artikel. Yang pertama, kita harus membuat profil penulis terlebih dahulu. Hal ini diharuskan untuk menyertakan profil singkat tentang diri mereka. Tidak perlu terlalu panjang, cukup 1 atau 2 kalimat saja. Yang kedua, topik tema yang efektif umumnya berfokus pada satu isu tertentu, bukan yang bersifat umum dan harus relevan dengan kondisi yang sedang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan adalah suatu rencana yang menggambarkan poin-poin utama dari sebuah karya tulis yang menyeluruh. Yang keempat, judul yang menarik. Nah, langkah selanjutnya adalah menciptakan judul untuk artikel. Dan proses ini memerlukan waktu serta sedikit kerja keras, seperti dengan mengkaji karya orang yang ahli, mengamati majalah, atau dengan mendalami buku. Yang kelima yaitu menulis pembahasan. Pada bagian ini kita dapat membahas topik secara lebih mendalam. Nah, kita menjelaskan isu yang perlu dikupas dan jika diperlukan bandingkan dengan isu yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan dari isi tulisan secara keseluruhan. Dapat juga mencakup saran, ajakan, dan sebagainya. Sebuah tulisan tidak selalu harus ditutup dengan kesimpulan. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa artikel, terutama yang bersifat kontroversial, memerlukan pernyataan yang tajam di bagian akhir. Nah, kita masuk pada materi kedua, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan sistematika makalah. Nah, pertama, pengertian dari makalah. Makalah merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang menganalisis isu tertentu berdasarkan studi literatur atau penelitian lapangan. Ciri khususnya makalah yaitu informasi yang diterapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan analisis serta penafsiran harus bersifat objektif. Makalah tersebut harus mampu mencerminkan integritas ilmiah dari penulisnya. Makalah juga harus menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, sederhana, dan akurat. Makalah harus disusun dengan sistematis dan komprehensif. Lalu masuk pada sistematika makalah. Makalah terdiri atas 3 bagian. Nah, bagian awal terdiri dari halaman judul. Nah, dari halaman judul terdiri dari jenis dan tujuan laporan, nama penyusunan, logo lembaga, nama lembaga, kota, tahun penyusunan laporan. Lalu ada kata pengantar. Dalam kata pengantar berisi gambaran umum pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai, alasan dan tujuan secara singkat, lalu ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian, tempat, tanggal, bulan, tahun penyusunan laporan. Lalu daftar isi. Daftar isi ini yaitu berisi nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Lalu ada bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat makalah, metode penyusunan. Lalu ada bagian isi. Nah, bagian isi ini terdiri dari tinjauan kajian teoritis, pembahasan, lalu yang terakhir bagian penutup. Bagian penutup berisi saran, kesimpulan, daftar pustaka. Yang berisi yang pertama itu kesimpulan, lalu saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Lalu pengertian macam-macam struktur dan cara membuat karya tulis opini. Nah, apa sih pengertian dari opini? Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Hakikatnya, artikel opini merupakan bentuk tulisan pandangan
yang dibuat seorang penulis berdasarkan pendapat atau gagasan pribadinya mengenai masalah tertentu. Nah, macam-macam opini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu opini pemikiran, opini harapan, opini tanggapan, opini ide, opini gagasan, opini usul, opini saran, opini kritik, opini keinginan, opini penolakan, opini persetujuan, dan pemecahan suatu masalah yang disampaikan, dan lain-lain. Nah, opini juga biasanya disertai oleh argumen atau alasan-alasan tertentu yang mendukung pemikirannya. Lalu apa aja struktur dan bagaimana cara membuat karya tulis opini? Struktur karya tulis opini terdiri dari menentukan ide, membuat judul opini, buat paragraf pembuka, isi opini, dan yang terakhir paragraf penutup. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat artikel opini? Berikut adalah beberapa cara untuk membuat artikel opini yang baik dan benar. Yang pertama, tentukan topik terkini atau peristiwa yang akan dibahas dan kamu tanggapi melalui artikel opini. Lalu yang kedua, tentukan isi dan arah artikel kamu. Apakah pro atau kontra terhadap isu tersebut. Lalu pastikan kamu mengikuti struktur penulisan artikel opini secara runtut agar tulisan kamu dapat menarik perhatian dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu pengertian dan karakteristik esai. Esai menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan karangan prosa yang membahas suatu persoalan dari sudut penulis secara sepintas. Sedangkan menurut ilmu jurnalistik, esai adalah tulisan yang memuat pendapat seseorang tentang suatu persoalan ditinjau secara objektif. Lalu bagaimana cara membuat esai? Cara membuat esai yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tema atau tujuan tema. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan atau referensi. Yang keempat, mengembangkan tulisan sesuai struktur. Nah, karakter esai terdiri dari berbentuk prosa, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan kriteria penulisan, ditulis secara relatif dan singkat. Lalu jenis-jenis esai, ada esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan, watak, esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritik. Nah, masuk pada materi terakhir yaitu pengertian futur dan karakteristik futur. Futur adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkaitan dengan berita. Karakteristik futur yaitu yang pertama faktual, informatif, rekreatif, ringan, kreatif, subjektif, awet, dan human interest. Lalu jenis-jenis dan tahapan penulisan futur. Yang pertama, jenis-jenis futur. Futur dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain futur berita, futur perjalanan, futur wisata, futur budaya, futur sejarah, futur profil, dan yang terakhir futur kuliner. Lalu tahapan penulisan futur. Yang pertama, menemukan peristiwa dan jalan cerita. Yang kedua, cek, recheck, dan triple cek jalan cerita. Yang ketiga yaitu memastikan sudut berita, point of view. Yang keempat, menentukan lead atau intro atau bagian pembuka. Yang terakhir yaitu menulis berita. Nah, kesimpulan dari yang tadi saya jelaskan yaitu terdapat berbagai bentuk karya tulis dengan tujuan, struktur, dan karakteristik yang berbeda. Artikel merupakan tulisan subjektif yang menyampaikan pandangan individu terhadap isu aktual dengan tujuan menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur, dan terdiri dari berbagai jenis serta gaya penulisan seperti narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Makalah adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis berdasarkan studi literatur atau penelitian, bertujuan menunjukkan pemahaman terhadap isu teoretis dan penerapan prinsip ilmiah. Opini adalah tulisan yang menyampaikan gagasan atau kritik terhadap isu masyarakat secara ilmiah, populer, bertujuan memberi saran dan sudut pandang terhadap suatu masalah. Esai merupakan tulisan subjektif yang analitis dan interpretatif, menggabungkan fakta dan opini dengan gaya penulisan khas. Futur adalah tulisan ringan dan informatif yang bersifat rekreatif dan humanis, sering disajikan dalam media dengan tema-tema menarik seperti budaya, kuliner, atau perjalanan. Sementara itu, berita adalah laporan faktual tentang kejadian penting yang ditulis secara objektif dengan struktur piramida terbalik, dimulai dari informasi paling penting hingga tambahan. Dengan memahami ciri dan struktur masing-masing, penulis dapat menyusun karya tulis yang efektif, menarik, dan sesuai tujuan komunikatifnya.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.